Pohon rimba tumbuh lebat karena sering diguyur hujan. Jadilah kakak dan abang yang hebat agar kelak jadi teladan. Menjua-jua, Shalom. Kita masuk pada renungan pagi dengan judul Kesembuhan Rohani. Ayat hafalan, firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Tetapi juru selamat melihat seorang yang sangat menderita. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Allah. Karena sendirian dan tidak ada sanak saudara, serta merasa bahwa pintu kasihan Allah telah tertutup baginya, si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu, ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragu-ragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus. Dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa kita telah diceraikan dari hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu dan merindukan suatu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendak hatimu pada Kristus. Mau untuk melayani Dia dan dalam berbuat menurut kehendaknya, engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan buruk dan hawa nafsu apapun yang sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita, Kristus sangat rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 206-208. Pembersihan bait suci. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Dalam membersihkan bait suci itu,
Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci sampai kepada manusia harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal Khalik. Karena dosa, manusia tidak lagi menjadi bait suci Allah. Karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan, hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi, oleh penjelmaan anak Allah, maksud surga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan suatu bait suci di Yerusalem itu untuk menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan, perdagangan yang najis membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati kita yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati, bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Hadiratnya akan membersihkan serta menyucikan jiwa supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22, Alfa dan Omega jilid 5, halaman 159 dan 160. Kesucian adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Sejak hal itu dimaksudkan olehnya kita harus menerima kuasa. Mengapa kita tidak lapar dan dahaga untuk pemberian roh itu? Mengapa kita tidak berbicara tentang Dia, mendoakannya dan berkhotbah mengenai hal itu? Tuhan lebih rela
memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan roh, setiap hari, setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Rombongan pekerja-pekerja Kristen haruslah berkumpul untuk minta pertolongan istimewa untuk khidmat surga, agar mereka dapat mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakan dengan bijaksana. Terutama mereka harus berdoa bahwa Allah akan membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang Tuhan dengan suatu ukuran kekayaan akan Roh Kudus. Kehadiran Roh bersama pekerja-pekerja Allah akan menjadi pemasyuran kebenaran suatu kuasa yang tidak dapat diberikan oleh segala kuasa atau kemuliaan duniawi. Dengan pekerja Allah yang berserah dimanapun ia ada, Roh Kudus akan beserta. Perkataan yang diucapkan terhadap murid-murid diucapkan juga kepada kita. Penghibur itu adalah milik kita, sama seperti milik mereka. Roh itu menyediakan kekuatan yang menyokong jiwa yang berusaha dan berkumpul dalam setiap keadaan di tengah kebencian duniawi dan kesadaran akan kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesusahan dan kesukaran, bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan itu mencemaskan dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian, inilah waktunya bila mana, sebagaimana jawaban atas doa iman, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada hati. Bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seorang manusia adalah seorang Kristen sebab ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Kesucian bukanlah kegairahan, itu adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Tidaklah penting bagi kita untuk dapat mendefinisikan apa Roh Kudus itu. Kristus mengatakan kepada kita bahwa Roh adalah penghibur, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dengan jelas diterangkan mengenai Roh Kudus bahwa dalam pekerjaannya memimpin manusia kepada segala kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 42 dan 43. Anak gadis pipi merona memakai gelang kalung mutiara agar hidup penuh makna. Pedulilah terhadap saudara. Poka-poka. Horas.